Yang kurang-kurangnya apa sudah? Yang geostrategi yang belum dijelasin. Oh, geostrategi ya. Berarti geostrategi sama integrasi nasional ya. Oke, baik. Dimulai dulu integrasi nasional. Nanti baru saya lanjutkan penjelasan tentang geostrategi dan integrasi nasional. Boleh dimulai kelompok 4? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan membahas materi integrasi nasional dan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah di list di grup. Yang pertanyaan pertama akan dijawab oleh Adrich. Dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Disebutkan bahwa salah satu faktor penghambat asimilasi adalah takut menghadapi budaya baru. Apa saja contohnya dan bagaimana cara mengatasinya? Contohnya adalah ketika orang tua kita yang hidup pada zaman dahulu dengan kita yang hidup pada zaman kini. Tentu saja mengalami perubahan budaya dan menghadapi budaya baru pada zaman kita. Tetapi mereka tetap dapat mengikuti perkembangan zaman dan cara mengatasinya dengan menyesuaikan diri serta membuka wawasan terhadap budaya-budaya masa kini agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Contoh lainnya, ketika kita sebagai orang Jakarta yang berkuliah di luar kota seperti di Jawa Tengah yang memang memiliki budaya yang sangat sopan dengan nada bicara yang lembut. Kita harus menyesuaikan diri terhadap budaya tersebut. Jika kita terbiasa berbicara dengan suara yang lantang, agar kita dapat menyesuaikan diri kita dengan lingkungan baru serta memahami budaya baru di sekitar kita. Bagaimana, Ulia? Apakah sudah terjawab? Iya, sudah, Trich. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Menurut kalian, pada faktor penghambat asimilasi di Indonesia sudah teratasi? Jika sudah, bagaimana cara mengatasinya? Dan jika belum, kenapa belum bisa teratasi? Belum, karena untuk menerima suatu budaya baru perlu waktu yang lama, terutama dalam menghilangkan kebiasaan kita dengan budaya sebelumnya. Nantinya memang kita akan dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan budaya baru, tetapi kita memerlukan waktu agar hal tersebut dapat tercapai. Jadi menurut kelompok kami masih belum teratasi. Bagaimana, Nabila? Apakah sudah terjawab? Sudah, Aldrich. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Arisa. Oke, terima kasih Aldrich. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Clarissa Putri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1, yaitu pertanyaan Haidar dan Lutfi. Pertanyaan Haidar tertulis bahwa Indonesia mempunyai 6 alat pemersatu bangsa. Apakah dengan alat-alat tersebut integritas di Indonesia sudah terwujud? Bila belum, mengapa? Negara kita memiliki alat-alat pemersatu bangsa, yaitu yang pertama dasar negara Pancasila, yang kedua bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, yang ketiga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, yang keempat lambang negara burung Garuda, yang kelima lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang keenam bermacam-macam lagu perjuangan lainnya. Menurut saya alat-alat pemersatu bangsa ini sudah terwujud. Contohnya, kita bisa lihat di tiap hari Senin kita melakukan upacara bendera, dan itu rutin di seluruh Indonesia. Hal ini yang dinamakan persatuan dan kesatuan. Bahkan dalam upacara bendera, kita membacakan teks pembukaan undang-undang, menyanyikan lagu kebangsaan, menyanyikan lagu mengheningkan cipta. Di upacara bendera itu, kita bahkan saat bendera naik, kita hormat dan kita sambil menyanyi lagu kebangsaan. Nah, contoh lainnya itu pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN yang bahkan sampai perguruan tinggi pun kita masih mempelajarinya. Gimana Haidar? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Clarissa. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Lutfi. Pertanyaannya, salah satu penghambat
Integrasi nasional adalah kurangnya kepekaan dalam masyarakat terhadap ancaman dari gangguan dalam maupun luar. Salah satunya yaitu aksi teror suatu kelompok terhadap negaranya sendiri. Menurut kalian, bagaimana cara masyarakat dan pemerintah mengatasi kurangnya kepekaan terhadap ancaman tersebut? Jadi menurut saya, aksi teror suatu kelompok terjadi karena beberapa hal, seperti kurangnya ilmu dan pemahaman terhadap sesuatu masalah, adanya orang ketiga yang mengadu domba dan menyesatkan, dan kurangnya perhatian dari masyarakat, dan lain sebagainya. Cara masyarakat untuk mengatasi kurangnya kepekaan terhadap ancaman tersebut adalah memahami dan mempelajari suatu masalah dengan pikiran terbuka, tidak mempercayai suatu hal sebelum kebenarannya itu sudah pasti, memberikan perhatian atau pendekatan dengan lingkungan sekitar yang ditempatinya, seperti kita harus mendekatkan diri kepada tetangga kita. Sedangkan cara untuk pemerintah mengatasi kurangnya kepekaan terhadap ancaman tersebut adalah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, meminimalisir kesenjangan sosial, mendukung aksi perdamaian, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Gimana Lutfi? Apakah sudah terjawab? Gimana Lutfi? Oke. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Dini. Kepada Dini, dipersilakan. Baik, terima kasih Clarissa. Sebelumnya, perkenalkan saya Dini Oktavia Savano akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu pertanyaan dari Italia. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika dalam suatu proses asimilasi tidak terjadi penyesuaian atau tidak berjalan dengan baik? Jelaskan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Nah, jika dalam suatu proses asimilasi tidak terjadi penyesuaian atau tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan konflik sosial. Konflik sosial itu adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Sedangkan cara untuk mengatasi hal tersebut adalah proses asimilasi harus disertai dengan adanya sikap toleransi agar dapat menyesuaikan proses percampuran dua atau lebih kebudayaan berbeda yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Bagaimana Thalia? Apakah sudah terjawab? Sudah Dini, terima kasih. Sama-sama baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Felis. Baik, terima kasih Dini. Perkenalkan saya Feliciana Pradita. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, dari Gina dan Arik. Yang pertama dari Gina, dalam proses akulturasi, bagaimana negara Indonesia selektif dalam menentukan untuk menolak atau menerima budaya asing tersebut? Jadi, akulturasi itu kan percampuran antara budaya asing dan budaya setempat yang menimbulkan adanya kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan lamanya. Jadi kebudayaan lamanya tetap ada walaupun muncul kebudayaan baru. Nah, kalau ditanya gimana negara Indonesia selektif untuk menolak atau menerima kebudayaan baru tersebut, itu menurut kelompok kami balik lagi ke pribadi masing-masing, mau menolak atau menerima. Contohnya itu misalnya masuknya tren fashion Korea di Indonesia. Seperti yang kita tahu, mayoritas agama di Indonesia itu kan Islam ya. Dan Islam pun punya tata cara berkehidupan serta kebudayaannya sendiri. Seperti harus menutup aurat, terus juga nggak boleh pakai baju yang ketat-ketat gitu kan. Nah, kemudian masuk nih tren fashion Korea ke Indonesia. Tren fashion Korea itu kan identik dengan fashion dengan warna-warna yang cerah, terus bercorak dan bermotif gitu kan. Terus juga ada beberapa yang ketat dan nggak menutup semua bagian tubuh. Nah, bagi masyarakat muslim, pasti ada yang berpikir, oh nggak boleh nih kita berpakaian seperti itu karena nggak sesuai dengan syariat agama Islam. Tapi menurut mungkin sebagian yang lainnya, maksudnya sebagian masyarakat muslim yang lain, mereka tuh berpikir kayak, oh boleh-boleh aja untuk berpakaian seperti itu, karena kan kita tetap bisa untuk pakai hijab.
Misalnya diakalin pakai manset atau gimana. Jadi untuk masyarakat yang mau menerima, mereka akan tetap menerima, dan yang menolak, mereka akan tetap menolak. Gitu, Gina. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Felis. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Arik. Dampak positif pluralisme adalah meningkatkan pendapatan negara. Sebutkan contoh kegiatan pluralisme yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengapa kegiatan itu bisa meningkatkan pendapatan negara. Jadi pluralisme itu kan sikap mau menerima keberagaman untuk hidup toleran pada masyarakat yang berbeda suku, agama, adat, dan lainnya. Jadi intinya masyarakat tuh mau untuk menerima perbedaan yang ada. Nah, apa hubungannya antara pluralisme dan meningkatkan pendapatan negara ini? Contohnya itu Candi Borobudur. Candi Borobudur itu kan kita tahu itu peninggalan dari agama Buddha. Nah, kenapa bisa meningkatkan pendapatan negara? Jadi karena dia nih peninggalan dari agama Buddha, tapi dia itu kan salah satu destinasi wisata. Jadi banyak masyarakat warga negara Indonesia maupun masyarakat mancanegara itu berkunjung ke Candi Borobudur itu, bahkan jadi salah satu wishlist gitu untuk masyarakat untuk berkunjung ke Candi Borobudur. Nah, meningkatkan pendapatan negaranya itu karena Candi Borobudur itu kan salah satu BUMN Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pengelolaan destinasi wisata. Jadi tiket masuk untuk ke Candi Borobudur itu kan kita bayar ya, dan harganya itu juga beda untuk WNI dan WNA. Jadi pendapatan negara bisa naik karena tiket Candi Borobudur itu. Gimana Arik? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Felis. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Dava Aditya. Sebelumnya, terima kasih kepada Felis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tessa dari kelompok 2 dan pertanyaan dari Asis dari kelompok 3. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Tessa. Menurut kelompok kalian, bagaimanakah langkah efektif untuk merealisasikan asimilasi sikap resepsional? Yang pertama itu tidak membeda-bedakan orang dari penampilannya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan orang dari suku, bangsa, atau negaranya. Yang ketiga, mau berinteraksi dengan orang lain yang tidak sebaya dengannya. Yang terakhir atau yang keempat itu tidak membeda-bedakan atau memperlakukan orang meskipun berbeda suku, ras, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya kita mengerti orang ini, meskipun kita beda suku atau ras sama dia, kita nggak ngebeda-bedainnya. Gimana Tessa jawabannya? Oke, anak jawab. Makasih, Dava. Oke, makasih Tessa. Yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Akhir kelompok 3. Aspek pluralitas dibagi menjadi beberapa perbedaan, yaitu perbedaan agama, kebudayaan, dan pekerjaan. Menurut kalian, masing-masing perbedaan tersebut yang paling menimbulkan perpecahan itu perbedaan apa? Dan tunjukkan kasusnya. Jawaban dari kelompok kami yaitu perpecahan tiap aspek itu memiliki porsinya masing-masing. Contohnya, yang pertama itu ada konflik agama, yaitu konflik di Papua. Konflik tersebut dimulai dengan tuntutan Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura atau PGGJ. Mereka menuntut untuk membongkar menara Masjid Al-Aqsa Sentani. Nah, alasannya itu di balik tuntutan tersebut ialah menara Masjid Al-Aqsa Sentani yang dibangun terlalu tinggi dari bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Kabarnya, PGGJ khawatir bangunan masjid menghalangi pemandangan dan membuat gereja di sampingnya tampak terhimpit. Contoh lainnya itu ada konflik Sampang, konflik di Aceh, konflik Tanjung Balai, dan konflik Poso. Lalu ada konflik dari kebudayaan, yaitu konflik Lampung Utara dan Lampung Selatan. Lampung merupakan salah satu provinsi yang berlokasi di wilayah ujung Kepulauan Sumatera. Konflik yang terjadi pada tahun 2017 melibatkan masyarakat wilayah Lampung Utara dan Lampung Selatan. Konflik ini dilatar belakangi oleh adanya faktor perbedaan budaya. Konflik juga menyita perhatian baik media lokal hingga media nasional sebagai contoh pelanggaran demokrasi. Konflik besar antara Lampung Utara dan Lampung Selatan terjadi tepatnya di wilayah Kalianda.
Dilihat dari akar penyebabnya, kasus Lampung dalam batas waktu tertentu dapat dinyatakan bersifat klasik. Meskipun sebagian melihat konflik antar kampung di Lampung ini tidak terkait masalah etnisitas, mengabaikan faktor ini juga kurang tepat. Biasanya tuh kalau misalnya faktor kebudayaan itu adanya di wilayah-wilayah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi gitu. Karena masih banyak masyarakat yang perbedaan kebudayaannya masing-masing. Gimana Astrid jawabannya? Terjawab Dava, terima kasih. Oke, makasih Astrid. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diva. Baik, terima kasih Dava. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasya Diva Putri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vito dan Amalia. Yang pertama ada pertanyaan dari Vito, yaitu asimilasi dijelaskan sebagai proses yang timbul di saat golongan yang berbeda menjadi satu kesatuan, sehingga menggantikan unsur yang lama ke unsur yang baru. Lalu bukankah ini dapat menyebabkan kekhawatiran bahwa kebudayaan asli akan punah karena tergantikan dengan suatu budaya yang baru? Menurut kelompok kami, ya tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya asimilasi ini dapat menyebabkan pudarnya budaya yang lama. Nah, maka dari itu, kita sebagai golongan belajar harus selektif dalam menilai hal-hal yang menyimpang dari budaya Indonesia dan menjauhinya. Terus, peran pemerintah itu juga turut serta diperlukan untuk menyaring budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya yang telah berkembang di Indonesia. Tentang hilangnya budaya lama dan digantikan dengan budaya yang baru, walaupun zaman telah berubah, kita juga harus tetap melestarikan budaya yang lama kan. Contohnya tuh seperti musik zaman sekarang yang berbeda dengan musik zaman dahulu. Walaupun beberapa orang relatif suka budaya-budaya musik baru, namun kita harus tetap melestarikannya. Contohnya tuh seperti menyalurkan pendidikan tentang budaya lewat pelajaran sekolah ataupun mengadakan pentas seni dan lain-lain. Bagaimana Vita? Apakah sudah terjawab? Oke, makasih Diva. Baik, pertanyaan selanjutnya itu ada dari Amelia. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari pluralisme? Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu kan negara dengan plural dalam banyak hal. Karena latar belakang budaya Indonesia yang sangat beragam. Karena keanekaragaman inilah Indonesia memiliki pluralisme dalam banyak bidang. Kayak bidang sosial, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan agama. Pluralisme juga pasti memiliki dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Salah satu contoh dampak negatifnya itu mudah terjadinya konflik antar budaya atau antar bidang. Nah, cara mengatasi dampak tersebut menurut kelompok kami adalah yang pertama, kita harus mengembangkan sikap toleransi antar manusia. Yang kedua, menganggap suatu perbedaan itu hal yang wajar. Yang ketiga, perlu adanya pemahaman tentang persamaan senasib sepenanggungan. Dan yang keempat, penanaman paham mengenai nasionalisme dan integrasi nasional. Karena jika itu semua sudah dilakukan, maka masalah mengenai dampak pluralisme itu sendiri tidak akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Bagaimana Amal? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Tiara. Baik, terima kasih Diva. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan integrasi nasional di kalangan remaja pada era globalisasi ini? Menurut kelompok kami, untuk mempertahankan integrasi nasional ini, tentunya dari diri kita sendiri ya, kita menanamkan tentang, kita memahami tentang integrasi nasional dengan baik. Dengan begitu kita bisa menyadari nih, apa yang kita bisa perbuat dan tidak perbuat untuk mempertahankan integrasi nasional ini. Seperti yang dipertanyakan dari Lutfi, dijawab kan hambatan untuk integrasi nasional ini kurangnya kepekaan antar masyarakat gitu, kurang kepedulian. Nah, itu juga salah satu mempertahankan itu kita harus mempunyai rasa kepedulian antar sesama. Nah, kenapa kita harus sadar diri akan integrasi ini? Seperti yang dijelaskan oleh Dava dan Diva dan lainnya, kita tuh harus sadar gitu, gimana kalau kita tidak ada integrasi nasional, tidak saling menghormati, sementara negara kita itu banyak sekali perbedaan. Oleh karena itu, jawaban dari saya untuk mempertahankan integrasi nasional itu, pertama itu kesadaran diri dan memahami integrasi nasional itu sendiri.
Lalu kepedulian antar sesama masyarakat. Bagaimana Putri? Apakah terjawab? Sudah terjawab, makasih Tiara. Baik, mungkin sudah selesai tanya jawab dari kelompok kami. Mungkin apabila masih ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Baik, mungkin tidak ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 4. Sorry. Oke, kemarin kita ngebahas tentang geostrategi ya. Kemarin udah saya jelaskan masalah geopolitik, sekarang mau saya jelaskan masalah geostrategi dan integrasi nasional. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, permasalahan geostrategi, permasalahan tentang pertahanan nasional itu, saya pengen menjelaskan tentang pendekatan permasalahan tentang Astragatra. Ya kan, ada kan yang kemarin di geostrategi. Nah, Astragatra itu saya nggak mau menjelaskan permasalahan tentang, kan Astragatra dibagi menjadi 2, Trigatra dan Panchagatra. Ya kan, Trigatra yang isinya wilayah, penduduk, dan sumber daya alam. Panchagatra itu yang isinya ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, politik, dan ekonomi. Ya kan? Saya nggak menjelaskan yang Panchagatra karena kalian tahu lah apa sih fungsi-fungsinya si ekonomi, politik, hukum, pertahanan, dan teman-teman itu dalam pertahanan negara. Ya kan? Nah, saya pengen menjelaskan tentang ke Trigatra, wilayah, penduduk, sama sumber daya alam. Oke, yang pertama itu adalah wilayah. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, permasalahan tentang perang Rusia sama Ukraina yang kemarin, bahwa mereka nyampe ke dalam ibu kota aja nggak nyampe 24 jam kan ya? Nggak nyampe 24 jam. Nah, sedangkan kalau Indonesia itu karena kita di sebelah pulau-pulau akan lebih agak sulit. Nah, jadi wilayah itu sangat amat berpengaruh untuk permasalahan ketahanan nasional. Sebenarnya gitu ya. Dalam strategi itu, dalam geostrategi itu sangat amat berpengaruh wilayah itu. Oke, 1. Kedua, ketika wilayah itu tanahnya jelek, airnya jelek, tumbuh-tumbuhannya jelek, itu akan berpengaruh kepada kemaslahatan masyarakat. Ya dong, kemaslahatan penduduk akan berpengaruh. Kalau misalnya tanah jelek, air jelek, tumbuh-tumbuhan jelek, tumbuhan nggak bisa hidup. Hewan susah untuk survive. Kalian pun juga untuk mencari air minum bersih juga sulit. Kan gitu kan? Muter aja kan gitu kan? Jadi wilayah itu penting juga. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ketika misalnya wilayahnya sangat amat besar, tetapi penduduknya kecil, itu berpengaruh juga. Ya, begitupun sebaliknya, wilayahnya kecil, penduduknya banyak. Itu pasti akan merubah infrastruktur yang terjadi di dalam suatu wilayah. Ya. Nah, wilayah dalam ketahanan nasional ini berkaitan sama de facto dan de jure. Masih ingat nggak de facto apa, de jure apa? Masih ada yang ingat? Sebut aja. Apa? Mau saya panggil? Mau saya panggil apa volunteer nih? Panggil aja berarti ya, kalau nggak ada yang volunteer. Kalau siapa tadi? Saya, apa? Kalau de facto itu berdasarkan kenyataan tentang faktanya. Kalau de jure itu menurut hukum gitu sih. Oke. De facto itu berdasarkan fakta-faktanya. Jadi jadi suatu negara dikatakan ada suatu negara
ketika ada penduduk, wilayah, pemerintahan, hukum, gitu ya. Itu fakta-fakta, itu namanya de facto. Oke. Sedangkan kalau de jure itu adalah pengakuan dari negara lain bahwa dia menjadi suatu negara. Itu de jure. Oke. Udah paham sampai sini ya? Nah, sekarang saya bertanya pada kalian. Yang paling penting itu de facto apa de jure? De jure, Bu. Menurut saya, mah. Dava de jure. Tiara de facto tadi. Saya ada fakta De facto, Bu. De facto. Itu de facto, Dini apa? De facto, Bu saya. De facto. Jadi 3 de facto, 1 de jure ya. Ada lagi? Ya ada? Oke, saya tanya Dava. Kenapa Dava de jure sendiri? Karena gimana ya, Bu? Kalau misalkan negara yang diakuin de facto doang itu nggak bisa terlibat sama yang lain gitu, Bu. Jadi nggak bisa jalin kerjasama juga. Kalau misalkan nggak ada, susah buat hubungan sama keluar. Oke, baik. Itu sebenarnya salah satu jawabannya. Jadi sebenarnya yang lebih penting itu de jure atau de facto itu pasti yang lebih penting itu de jure. Kenapa? Karena de jure itu pasti de facto. De facto belum tentu de jure. Ya, jadi pertama, ketika kalian sudah ada negara, sudah ada wilayah, sudah ada penduduk, sudah ada pemerintahan, sudah ada hukum, tapi kalau tidak diakui, seperti tadi yang Dava bilang, bahwa tidak bisa melakukan perjanjian internasional dengan negara lain, tidak bisa dibantu, gitu ya, karena tidak diakui sebagai suatu negara. Sedangkan de jure itu kan pengakuan dari negara lain, ya kan? Gak mungkin negara lain mengakui suatu negara A menjadi suatu negara kalau dia nggak ada wilayahnya, kalau dia nggak ada penduduknya, kalau dia nggak ada pemerintahan dan hukumnya. Ya kan? Jadi kalau de jure itu pasti fakta-faktanya sudah ada. Tapi kalau de facto, fakta-faktanya sudah ada, belum tentu diakui sama negara-negara lain. Gitu. Paham sampai sini ya? Makanya jadi wilayah itu sangat amat berpengaruh untuk ketahanan nasional di Indonesia. Oke? Nah, yang kedua adalah penduduk. Kenapa sih penduduk itu sangat berpengaruh juga, aspek berpengaruh? Kalau kita ngomongin penduduk, kalau tadi wilayah, tempat tinggal gitu ya, kalau ngomongin penduduk, itu kita biasanya identik dengan pendidikan. Biasanya gitu, pendidikan. Kenapa sama pendidikan? Dikarenakan ketika pendidikan kita menengah ke atas, dalam arti menengah ke atas adalah 50% atau 75% orang-orang kita berpendidikan yang benar ya, bukan yang berpendidikan asal dapet ijazah. Karena kan kalau Indonesia kan biasanya kan anak kelas 6 SD aja bahkan nggak bisa hitung-hitungan kan. Kalau kalian tahu yang di kampung-kampung kayak gitu, jadi kadang mereka cuman ya udah biar selesai aja 12 tahun sekolah misalnya atau 9 tahun sekolah gitu. Tapi ini yang berpendidikan benar, 75% atau 50% berpendidikan benar, akan berkurang yang namanya pengangguran. Itu pasti dong, ya kan? Akan berkurang yang namanya pengangguran. Dan akan juga berkurangnya tingkat kriminalitas yang ada di Indonesia. Saya tidak ngomongin korupsi ya, saya ngomongin untuk kriminalitas yang kecil-kecil, seperti mencuri, seperti merampok, ya, atau ngebegal, kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya kan mereka melakukan itu kan hasilnya nanti mereka jual untuk mereka cari buat makan, misalnya gitu, atau mereka buat beli sesuatu buat diri mereka, iya kan? Nah, kalau pendidikan rendah, seperti yang kita tahu kan, banyak yang nyuri buat beli susu anaknya, ya kan? Atau bahkan nyuri sendal karena dia nggak mampu untuk mempunyai sendal,
Bayangin loh, di masjid aja kan kadang kalau sholat Jumat kalian bisa pulang kanan kiri beda kan laki-laki sendalnya kalau misalnya sholat Jumat. Nah itu kan seperti contoh kan. Gitu. Jadi penduduk itu sangat mempengaruhi kualitas suatu negara. Gitu. Sangat mempengaruhi kualitas suatu negara. Oke? Nah, yang terakhir itu adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini yang kurang diperhatikan oleh kita, oleh pemerintah, oleh masyarakatnya juga sih, ya. Jadi kita itu tidak menghargai lah kasarnya gitu. Sumber daya alam kita yang dari sisi hewan aja, hewan-hewan kita sudah hampir mau punah kan, bahkan sudah ada yang punah, ya kan? Lebih dipikirkan untuk keuntungan diri sendiri, seperti misalnya gadingnya gajah dijual sendiri dapat ratusan juta buat masuk ke dompet sendiri, gitu kan? Mafia-mafia yang jual-jual singa-singa apa dan segala macamnya, misalnya kayak gitu, itu kan tidak berpikir untuk dilestarikan. Ketika bisa dilestarikan, misalnya di tempat mana dibikin kayak taman safari baru tapi dilestarikan hewan-hewan yang sudah hampir punah gitu kan, terus habis itu menjadi tempat rekreasi gitu kan, itu kan bisa membuat pemasukan buat negara sebenarnya gitu kan. Tapi kan kenyataannya banyak orang yang tidak mau berpikir untuk seperti itu. Ngapain gue mikirin buat negara, gue pikir aja buat diri gue dan cucu-cucu keturunan-keturunan gue kan, biasanya gitu kan kalau orang-orang petinggi-petinggi kita. Sebenarnya kayak logikanya ya, kan kemarin nih kementerian di reshuffle lagi ya, kementerian di reshuffle lagi. Terus kadang yang saya suka bertanya-tanya adalah, udah di reshuffle-nya sering, gitu ya, udah di reshuffle-nya sering, kadang yang di reshuffle itu tidak kompeten di bagian itu. Gitu. Jadi permainan politik banget kan. Jadi ya ketika lo udah bisa ngejilat, lo dapet, ketika lo udah ngejilat lo dilepeh. Kan gitu. Tapi ya gimana caranya kita mau maju kalau mikirinnya ya jilat menjilat, bukan emang suatu menteri yang dibuat untuk memperbagus suatu institusi. Ya kan, ini kan enggak. Maunya dikit-dikit di reshuffle, tapi di dikit-dikit di reshuffle, tapi kadang bukan di bidangnya. Gitu. Nah itu maksudnya kalau orang pemerintahan kita itu seperti itu berpikirnya. Ya. Terus tumbuhan pun juga begitu. Tumbuhan kita ada loh yang diklaim sama negara lain juga. Bukan tari pendek aja yang diklaim sama negara lain. Tumbuhan pun juga bisa diklaim sama negara lain. Tumbuhan kita pernah diklaim sama negara Jepang waktu itu. Tumbuhan-tumbuhan kayak tradisional-tradisional kita diklaim sama negara Jepang untuk bahan skincare-nya mereka. Bayangin, buat bahan skincare mereka ya. Baru di situ marah. Sama lah seperti tari pendek. Batik, Repon Ponorogo kan ketika dia diklaim baru marah. Nah, sebenarnya kan ketika kalau si tumbuhan-tumbuhan ini kita berdaya sendiri gitu ya, itu kan kita bisa kan membuat skincare yang lainnya gitu kan, dan untuk bisa masuk ke dalam menambahkan profit keuntungan ekonomi negara gitu. Tapi kenyataannya kan tidak gitu, kita malah kerjanya ekspor barang keluar, lalu ketika udah ekspor barang keluar habis itu kita import lagi dari luar, padahal bisa kita kerjakan buat dari awalnya itu udah kita kerjain aja. Beras gitu kan, ini aja tiba-tiba sekarang cabai aja bisa 100.000 1 kilo ya, terus tapi katanya di petaninya murah, kok tiba-tiba nyampe pasar bisa mahal. Nah jadi siapa yang bermain kan, nggak ada yang tahu ya kan. Nah kayak gitu, jadi itu aspek-aspek penting juga untuk menjadi salah satu geostrategi di
Indonesia, ketahanan nasional di Indonesia. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, saya mau melanjutkan permasalahan tentang integritas nasional. Integritas nasional kan seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh temannya, itu kan sebenarnya proses persatuan, ya kan? Penggabungan individu-individu yang beragam menjadi satu. Nah, strategi integrasi kita memang Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, tadi siapa yang bertanya dan saya lupa siapa yang jawab gitu ya, tentang asimilasi, akulturasi, dan pluralisme. Ya. Nah, sebenarnya asimilasi, akulturasi, dan pluralisme itu adalah salah satu strategi-strategi integritas, integritas nasional. Ya. Nah, saya pengen menjelaskan lebih detailnya ya. Misalnya ada yang kurang mengerti tentang permasalahan asimilasi, akulturasi, dan pluralisme. Jadi asimilasi itu adalah percampuran dua budaya ya, melebur menjadi satu budaya, menjadi suatu budaya yang baru. Gitu ya. Nah, asimilasi ini macam-macam. Asimilasi budaya bisa, asimilasi dari agama bisa, asimilasi dari perkawinan juga bisa. Ya. Nah, saya pengen menjelaskan lebih gampang nih biar kalian masuk itu asimilasi dari sisi perkawinan. Oke. Saya sekarang mau tanya nih ke kalian, ada nggak yang orang tuanya satu Jawa atau satu Sumatera atau satu Jawa, satu Sulawesi gitu. Pokoknya beda pulau lah orang tuanya. Ada? Siapa? Tiara? Ya, Apa? Bapak saya Jawa, ibu saya Betawi. Betawi yang Jawa. Tapi masih satu pulau ya. Kalau yang beda pulau? Ada Bu, saya Bu. Siapa? Astrid Bu. Oke, apa? Bapak saya Palembang, Sumatera Selatan, mama saya Solo, Jawa. Oke, ya. Mama, berarti kamu Alus Solo ya? Kenapa Bu? Alus Solo berarti kan? Karena ibunya Solo kan? Tapi saya lebih ke papa saya sih. Oh, lebih ke papa. Oke, baik. Jadi satu Palembang, satu Solo ya. Oke, sekarang saya tanya, ada nggak yang sama-sama Sumatera gitu atau nggak sama-sama Jawa gitu? Davi apa? Sunda dua-duanya. Sunda dua-duanya, oke. Yang Sumatera ada? Nggak ada. Amalia? Apa Amelia? Amalia apa Salsabila nih panggilannya? Oh, Padang. Dua-duanya berarti ya? Oke. Nah, ini ada tiga nih. Satu Jawa, satu Sunda-Sunda, satu Padang-Padang, satu Palembang, Solo. Ya. Sunda-Sunda sama Padang-Padang, ya Amalia dan Davi, itu tetap mempunyai budaya Sunda. Satu budaya Sunda, satu budaya Padang. Ya. Jadi dua budaya menjadi satu, tetap budayanya budaya Padang. Budaya Sunda menjadi satu, budayanya tetap budaya Sunda. Nah, berbeda sama Astrid. Kalau Astrid itu satu Palembang, satu Solo. Ketika gabung menjadi satu, muncullah menjadi si Astrid. Jadilah kepribadian baru di dalam tubuhnya di dalam sifat-sifatnya si Astrid ini. Gitu. Jadi dia bisa mengetahui dia sudah bukan hilang ya, dia tidak gimana ya menjelaskannya. Dia tahu budaya Palembang, dia tahu juga budaya Solo, tapi dia itu membentuk kesatuan menjadi diri dia. Gitu. Jadi ketika misalnya orang tuanya berantem nih, dia tahu nih sebenarnya mas bapaknya bukan kayak gitu, tapi mas ibunya juga bukan kayak gitu. Tapi karena mereka beda budaya, akhirnya mereka selek orang tuanya. Gitu. Bukan begitu nggak Astrid? Iya Bu, benar Bu. Sedangkan kalau misalnya
Davi dan Amalia, yang dia tahu cuman satu, otaknya sih Padang doang nih, gitu, satu Sunda doang nih. Jadi ketika ada budaya lain, dia nggak paham, gitu, karena tidak dari perkawinan itu yang digabung adalah budaya-budayanya kan. Sedangkan kalau Astrid, budaya Solo dan budaya Palembang melebur menjadi satu. Menjadilah Astrid dan saudara-saudaranya. Gitu. Jadi nanti ketika Astrid menikah dengan orang Jawa, misalnya gitu kan, orang Sulawesi deh, jangan orang Jawa. Ketika Astrid menikah dengan orang Sulawesi, dia tuh tidak akan mempermasalahkan perbedaan budaya. Karena dia sudah tahu nih, emang bisa melebur nih jadi satu nih, gitu. Jadi nanti Astrid misalnya menikah sama orang Sulawesi, kan melebur lagi nih jadi satu nih. Terus nanti misalnya anaknya Astrid nikah lagi sama orang Kalimantan, kan beda lagi nih, melebur jadi satu nih. Nah, lama-lama menghilang kan si Solo dan si Jawanya, si Solo dan si Palembangnya ini. Nah, kayak gitu, melebur menjadi satu, menjadi sesuatu yang baru. Gitu. Sedangkan kalau Davi dan Amalia nanti menikah dengan orang yang berbeda suku gitu ya, atau berbeda budaya, nah mereka akan kaget-kaget nih. Kayak misalnya Amalia nih Padang nih dua-duanya. Davi juga Sunda kan juga nyablak ya. Terus nikah sama orang Solo, yang alus pisan. Kan kasarnya gitu ya, kalau Solo kan alus banget ya, Jawa alus gitu kan. Nah dia akan step-step nih, antara pasangannya yang step, yang kaget gitu ya, atau enggak mereka yang gregetan. Gitu. Jadi bisa aja nanti tiba-tiba Davi misalnya dengan kerasnya Davi dapat orang Jawa, terus istrinya bisa nangis. Karena Davi nadanya naik misalnya gitu. Padahal nggak ada maksud. Tapi karena tidak terbiasa, maka seperti itu. Gitu. Itu namanya asimilasi ya. Jadi dua budaya melebur menjadi satu. Oke, paham ya? Nah, kalau beda sama akulturasi. Kalau akulturasi adalah pergabungan dua budaya, tetapi budayanya tetap berdiri sendiri. Jadi tidak hilang budayanya. Seperti contoh, Candi Borobudur tadi siapa yang menjelaskan ya? Ada Candi Borobudur, dua budaya nih. Satu budaya Jawa, satu agama Buddha. Ya, jadi ingat, percampuran itu bukan berarti percampuran budaya dan budaya. Bisa aja budaya dan agama, bisa juga budaya dengan negara. Ya, kalau Candi Borobudur ini pergabungan budaya dan agama, budaya Jawa dan agama Buddha. Ketika dicampur menjadi Candi Borobudur, ketika kalian mendatangi Candi Borobudur itu, kalian tetap mengetahui, oh ini agama Buddhanya kelihatan ya, oh ini adat Jawanya kelihatan ya, gitu. Jadi masih berdiri sendiri budayanya. Atau contoh lain itu seperti wayang. Contoh wayang. Wayang juga seperti itu. Wayang itu kan percampuran dari Jawa, budaya Jawa, dan negara India. Gitu, dari negara India. Musik-musiknya gitu kan mirip-mirip kan. Nah, jadi kadang budaya Jawanya masih kental, masih bisa terlihat. Negara India, budaya India, itu juga masih bisa terlihat dari wayang tersebut. Walaupun lama-lama bisa geser menjadi Jawa seutuhnya gitu ya. Tapi awalnya itu adalah dia akulturasi. Jadi satu Jawa, satu India tetap terlihat sendiri-sendiri. Gitu, itu akulturasi. Jadi berbeda ya, asimilasi melebur menjadi satu, kalau akulturasi tetap berdiri sendiri. Nah, yang terakhir itu pluralisme. Oke. Pluralisme itu adalah pengakuan sebuah kelompok yang awalnya tidak diakui oleh kelompok lain. Itu itu kalimat gampangnya kayak gitu. Jadi apa namanya? Pengakuan kelompok lain dari yang tadinya tidak diakui oleh kelompok lain, seperti contohnya agama Konghucu.
Kan agama Konghucu dulu belum agama kan? Ya kan, bukan agama kan? Akhirnya diakuin menjadi suatu agama. Nah, itu dari suatu kelompok yang tidak diakui, akhirnya diakuin oleh kelompok-kelompok yang lain, agama-agama yang lain. Jadi gitu, dari kelompok itu bisa macam-macam ya, bisa budaya, bisa agama, ya kan? Nah, kalau dari contoh Konghucu ini, jadi dia dari suatu agama ini yang tadinya tidak diakui, akhirnya diakui oleh agama-agama lain. Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu akhirnya mengakui dia sebagai agama Konghucu yang disahkan oleh Presiden Gus Dur. Ya kan? Contoh lainnya misalnya, tapi jangan sampai nih. Misalnya nih, kaum si LGBT nih nanti akhirnya disahkan untuk boleh menikah sesama jenis, misalnya gitu ya. Tapi jangan sampai ya. Nah, itu salah satu proses pluralisme. Jadi yang tadinya tidak diakui oleh budaya-budaya lain, oleh orang-orang lain, oleh masyarakat lain, akhirnya dia disahkan boleh menikah. Nah, itu namanya salah satu dari pluralisme. Jadi pengakuan dari kelompok lain bahwa dia suatu kelompok yang sah. Gitu. Itu namanya pluralisme. Nah, itu juga salah satu strategi integrasi nasional. Oke? Paham sampai sini? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Saya nggak kecepatan kan ya tadi menjelaskannya? Enggak ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini kan kelas terakhir kita ya. Ya, ini kelas terakhir kita. Minggu depan tidak ada kelas. Minggu depan kalian cukup mengisi absensi saja sampai akhir UAS. Ya, sampai UAS. Nah, saya belum bisa bilang soalnya berapa, tipenya kayak gimana, karena belum rampung soalnya. Jadi nanti mungkin akan saya beritahukannya sebelum UAS. Ya, sebelum UAS. Lalu, karena di kelas terakhir kita, saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Ya, mohon maaf juga kalau misalnya tidak semaksimal mengajarnya. Ya, terima kasih atas pengertiannya. Ya, semoga ujian nanti kalian lulus semua, lancar semuanya. Ya, lancar semuanya. Lalu kalian nanti bisa naik ke semester 3 menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi daripada sekarang. Ya, semoga semester depan udah bisa offline walaupun kita tidak ketemu lagi, tapi kan kita bisa ketemu di kampus ya, kalau misalnya sudah mulai offline, udah tidak online lagi. Oke? Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, hubungin saya aja. Tapi saya nggak mau ya ada WhatsApp yang isinya, Bu, maaf saya lupa absensi. Ya, karena ini tugas kalian ya, tanggung jawab kalian ya. Jadi ketika udah hari Rabu, jam 9, lewat 10, ya udah kalian absensi. Ya, kalau nggak kalian kerjasama sama ketua kelasnya. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya? Ya sudah. Kalau gitu kita samisin dulu. Terima kasih ya untuk 1 semester ini ya. Untuk 1 tahun bahkan ya kita ya, udah 1 tahun ya. Bareng-bareng ya. Jadi terima kasih. Insya Allah kalian happy-happy aja ya. Nggak merasa tertekan ya sama yang saya ajarin ya. Ya. Oke, ya sudah. Kita sampai sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.